Shalom Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara sekalian, apa kabarnya? Ya, biar kita semakin akrab, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, silakan maju ke depan Bapak Ibu saudara jemaat terkasih. Silakan teman-teman remaja juga silakan maju. Supaya kekeluargaan kita dapat, silakan Bapak Ibu terkasih yang di belakang, kita penuhi dulu bagian depan, baru kita mulai kegiatannya. Ini masih ada kosong sebagian sini. Rencana kita ada door prize Bapak Ibu, di bawah kursi Bapak Ibu. Bercanda ya Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu, silakan ke depan Bapak Ibu saudara. Rekan-rekan majelis dan pendeta juga silakan ke depan. Sudah nyaman ya. Cari tempat duduk ternyaman Bapak Ibu Saudara. Tempat duduk menentukan prestasi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, kembali saya mengucapkan shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabarnya? Luar biasa kita hadir di sini, kita mengucap syukur, kita dipersatukan dalam pembinaan aktivis dengan tema berharga di mata Tuhan yang juga menjadi tema tahunan gereja pada tahun pelayanan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu terkasih, di sini banyak sekali aktivis ya, para pelayan Tuhan, hamba Tuhan di sini ngumpul bersama. Jadi saya akan absen terlebih dahulu gitu ya, supaya kita lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Dan setiap saya absen, nanti Bapak Ibu kelompoknya jawab iya, kami siap. Gitu ya. Kita contoh dulu, Bapak Ibu majelis jemaat. Iya, itu contohnya begitu ya, gitu. Terima kasih Pak Agus telah menolong saya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti setelah saya panggil komisinya, timnya, segala macam, Bapak Ibu panggil, ya kami siap. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Oke, dicontohkan dulu oleh rekan-rekan pendeta dan calon pendeta. Iya, kami siap, begitu ya. Bapak Ibu majelis jemaat. Oke. Bapak Ibu rekan-rekan komisi anak? Wah, mantap ya. Rekan-rekan komisi remaja? Oke. Rekan-rekan komisi pemuda? Komisi dewasa? Wah. Bapak Ibu rekan-rekan tim duka? Nah. Bapak Ibu tim pelawatan? Rekan-rekan tim dokumentasi, tim PA, oke, karena Pak Is yang pimpin minggu ini ya. Tim MPS ada? Oh iya. Departemen ibadah ada? Oke.
Departemen Pemerhati. Nah, siap ya, dan kita yakin semua di sini siap ya, puji syukur bahwa kasih Allah nyata pada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan sedikit main games kebersamaan karena semua dari sini pernah merasakan muda, tapi semua di sini belum tentu merasakan yang namanya usia tua. Jadi kita akan bernyanyi, tapi permainannya adalah lagu anak-anak Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi nanti bernyanyinya itu secara canon. Kita akan nyanyi dengan lagu kita masing-masing, namun nanti nyanyinya bersama. Begitu ya. Jadi saya jelaskan dulu sebelum kita mulai. Jadi nanti seluruh majelis jemaat, penatua dan pendeta serta calon pendeta akan bernyanyi Saya Bergirang. Nanti kita akan latih bersama ya Bapak Ibu ya. Lalu seluruh rekan-rekan komisi nanti akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Gitu ya. Dan nanti yang terakhir seluruh rekan-rekan departemen beserta tim-tim menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Lalu yang keempat, kita akan nyanyi bersama-sama dengan lagu masing-masing Bapak Ibu. Lalu terakhir kita akan nyanyikan Ku Jawab Ya Tuhan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita latih dulu ya. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang pertama kita akan latihan untuk Bapak Ibu rekan penatua, pendeta dan calon pendeta, kita nyanyikan lagu Saya Bergirang. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu terkasih. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Oke. Nah, selanjutnya nanti komisi anak, komisi pemuda, remaja, dewasa akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Ya ya ya, Happy Ye Ye Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, nanti departemen dan tim-tim akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dimulai dengan penatua, pendeta dan calon pendeta, dilanjutkan dengan teman-teman komisi, dilanjutkan dengan teman-teman departemen dan tim-tim, lalu yang keempat kita nyanyi semua dengan masing-masing lagu kita. Baru yang terakhir kita akan nyanyi Ku Jawab Ya Tuhan. Begitu Bapak Ibu? Kita coba ya, siap-siap untuk rekan-rekan penatua, Bapak Ibu pendeta dan calon pendeta. Saya bergirang. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Rekan-rekan komisi, ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin
departemen dan tim-tim. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Bersama-sama Saya berdiri, saya jadi anak Tuhan. Sebabnya saya GKI Pengampon, ku jawab ya Tuhan. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih semangat lagi. jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Terakhir. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah waktu kami, di tengah kami sibuk bekerja, di tengah kami sibuk berumah tangga, pada kesempatan kali ini kami ingin disegarkan melalui pembinaan aktivis. Kami adalah anak-anak-Mu yang siap Engkau ubah. Kami adalah anak-anak-Mu yang siap Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik, kami dapat mendengar, dan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami pun berdoa pada malam hari ini, pemapar yang adalah Pendeta Nyoman, diberikan kebijaksanaan yang datangnya daripada-Mu. Berikan dia berkat sukacita, sehingga dapat membagikan berkat, sehingga kami juga dapat membagikan berkat yang sama bagi dunia ini. Berkatilah kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang kami puji dan sembah. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Dan yang saya imani, yang kita juga percaya serta imani, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di matanya, amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan karena kita berharga di mata Tuhan, kita juga diberikan kesempatan untuk melayani. Bapak Ibu, kalau saya tanya, masih ingat tidak pelayanan pertama Bapak Ibu di gereja itu sebagai apa? Guru sekolah minggu. Ada lagi? Pelayanan pertama Bapak Ibu di gereja itu apa? Selain guru sekolah minggu? Atau langsung jadi pendeta? Bapak Ibu, ketika berbicara tentang pelayanan, banyak sekali pelayanan yang ada Bapak Ibu. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya saya juga tidak pede kalau diminta untuk bernyanyi Bapak Ibu. Karena saya lahir di tanah Sunda, yang biasanya orang Sunda itu suaranya agak cempreng. Dan saya itu suaranya suka melengking sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong tiba-tiba, kayak gitu. Dan terkadang itu yang membuat saya nggak pede untuk bernyanyi. Dan ada satu orang Bapak Ibu yang selalu sadar kalau suara saya melengking. Yang selalu ketawa Bapak Ibu. Dan dia adalah istri saya. Tapi dia juga orang yang selalu menguatkan saya bahwa saya bisa berjuang lebih sungguh lagi. Bapak Ibu terkasih, ketika kita
berbicara tentang pelayanan, kenapa saya mengambil pelayanan untuk jadi singer? Karena saya di teman-teman remaja dan pemuda, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman remaja dan pemuda, kalau diberikan kesempatan untuk melayani, ambil kesempatan itu. Mungkin nggak ada kesempatan yang kedua, jadi ambil kesempatan itu selagi bisa Bapak Ibu. Dan seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya saya nggak pede, tapi saya ambil kesempatan itu untuk juga memberi contoh kepada teman-teman pemuda dan remaja. Teman-teman pemuda dan remaja selalu berkata, Kak, ketika saya mencoba pertama kali pelayanan, saya takut gagal. Kak, ketika saya mencoba pertama kali pelayanan, saya takut dimarahi. Kak, pertama kali saya ikut pelayanan, saya takut jelek. Saya bilang sama mereka, kalau pertama kali pelayanan, jangan takut gagal. Jangan takut dimarahi, jangan takut jelek. Karena apa? Karena pasti jelek. Coba silakan tanya Bapak Ibu pendeta yang ada, apakah khotbahnya langsung bagus? Belum tentu. Coba kita tanya para prokantor, apakah suaranya langsung merdu? Belum tentu. Pelayanan pertama, ketika kita mau mencoba, mungkin kita banyak gagalnya, mungkin kita kena marah, mungkin kita banyak jeleknya. Tapi kalau kita nggak ambil kesempatan itu, kapan kita mau melayani Tuhan? Dan yang saya percaya Bapak Ibu yang datang ke hari ini, ke gereja, ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang dipakai lebih sungguh lagi untuk melayani Tuhan. Dan pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita sudah sering melayani, mari kita juga berefleksi dalam diri kita. Sebenarnya kita pelayanan untuk siapa? Untuk ego kita, untuk kelompok kita, atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sebagai anak Tuhan yang baik, seharusnya kerinduan kita adalah menyenangkan hatinya. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengar pemaparan dan refleksi dari Pendeta Nyoman Widiantara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk menyenangkan hati Allah dengan menaikkan pujian, menyenangkanmu.
menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. ini kami Tuhan, pakai hati kami, pakai hati mata kami, pakai kaki kami, pakai seluruh tubuh dan waktu kami untuk melayanimu lebih sungguh lagi. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Dipersilakan duduk kembali untuk pendeta Nyoman. Saya berikan kesempatan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada dua salam yang saya mau sampaikan buat kita. Salam yang pertama, selamat malam. Khusus buat menyapa yang tadi memimpin pujian di sini, Wilujeng Wengi. Karena dari Bandung ya, atau dari Jawa Barat. Salam yang kedua, dan ini lebih penting dan terpenting, salam sayang dari Tuhan buat kita sekalian. Sebelum saya lanjut, boleh nggak minta izin buka dulu maskernya ya? Saya sudah tes antigen kemarin, begitu ya. Udah hasilnya negatif, jadi pasti saya tidak menyebarkan COVID begitu ya. Biar lebih enak ngomongnya. Yang pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih dulu kepada majelis jemaat. Saya belum kenal, tetapi saya sampaikan terima kasih karena memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh belajar bersama-sama pada malam hari ini.
Saya juga mau mengucap syukur kepada Tuhan karena malam hari ini bisa ketemu dengan kakak kelas saya, ya, Pendeta Emeritus Haniel, ya. Beliau dulu di saat begitu, ya, setelah keluar masuk lagi ke saat dan sempat ketemu begitu, ya. Setelah 34 tahun atau 35 tahun baru ketemu nih sekarang, ya. Wajahnya masih tetap seger begitu, ya. Senang sekali Tuhan beri kesempatan untuk boleh bertemu bersama-sama, ya. Terima kasih juga kepada Ibu Yemima yang selama ini kontak terus dengan saya memberikan informasi yang dibutuhkan begitu, ya. Terima kasih kepada Pak Iswanto yang tadi khusus menjemput, ya Pak Is, ya. Jemput di stasiun, jemput juga tadi di hotel gitu. Nah, sebelum lanjut saya mau kenalan. Tapi tujuannya bukan biar saya terkenal, enggak penting itu. Saya kenalan karena tujuannya buat Bapak Ibu, saudara-saudari jangan sampai selama mengikuti acara ini terganggu. Terganggunya itu begini. Ini namanya Nyoman. Kenapa yang munculnya wajahnya Chinese gitu, ya? Kan bertanya-tanya, ya. Nama Nyoman dipikirkan orangnya tuh datang-datang kan wajah Bali begitu, ya. Ini kenapa wajahnya itu wajah oriental gitu, ya. Papa memang orang Tionghoa tapi mama ada keturunan orang Bali. Ya, nenek saya dari pihak mama itu asli orang Bali. Mama saya sampai sekarang juga nggak bisa pakai rok, ya, pakai kebaya. Karena lahir di desa, sudah biasa dari kecil itu dapat panggilan khusus. Apalagi waktu sekolah, nama siapa? Widiantara, nama ganti saya, ya. Tahu, saya udah tahu Widiantara. Kamu anak keberapa? Anak ke-7. Terus kepala sekolahnya bilang, nama kamu di depannya itu Nyoman, jadi Nyoman Widiantara, gitu. Nanti ke SMAP lagi begitu, ya, hal yang sama. Jadi diberi nama Nyoman itu juga oleh kepala sekolah SD, SMP begitu. Kalau I depannya itu untuk menunjukkan laki, kalau Ni untuk perempuan. Makanya tahu dah, Ni Ketut pasti perempuan gitu, ya. Nah, depannya aja yang beda-beda. Wayan, Made, Nyoman, Ketut ya bukan gitu, ya. Oke, sekarang udah, ya. Jadi jangan selama nanti ngikuti acara memikirkan yang itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Atas kemurahan Tuhan, melalui rekomendasi Bapak Gun, ya, itu memperkenalkan saya dengan gereja di sini, makanya saya malam hari ini ada di sini. Kisahnya itu tahun 98 ada kerusuhan, 98 atau 97 itu kan ada kerusuhan di Solo, ya. Nah, ada jemaat dari gereja yang di Solo pergi ke Bali, ya. Begitu berkunjung satu kali, kami sepakat jemaat di Denpasar itu pokoknya asal ada orang yang baru pertama kali sekarang pergi, dalam 1 minggu itu juga kita harus kunjungi apa yang perlu dibantu gitu, ya. Nah, itu yang kami lakukan pada waktu itu. Rupanya beliaunya memperkenalkan kepada Pak Gun karena rupanya berteman ini beliau dengan Pak Gun begitu, ya. Dan tidak tahu bagaimana Pak Gun itu menceritakan lebih indah dari aslinya. Sehingga akhirnya saya diundang pelayanan ke sini gitu, ya. Nah, itu sedikit bagian pembukaan. Sekarang saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar. Ini tema sudah dipilihkan oleh pihak gereja di sini, ya. Berharga di mata Tuhan. Namun sebelum kita masuk kepada paparan materi, saya mengajak kita sekali lagi doa, ya. Kita doa yuk. Bapa, ini kami anak-anak Bapa. Lewat lagu tadi sudah menyatakan ya atas panggilan yang Bapa berikan kepada kami. Kami juga bertekad mau menyenangkan hati Bapa. Kami juga mau menjadi kepanjangan tangan Bapa, menjadi penglihatan Bapa, kaki Bapa, untuk melakukan kehendak Bapa. Namun untuk itu kami mau belajar bersama-sama pada malam hari ini.
Berikan kepada kami hati yang teachable, hati seorang murid yang mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus sendiri yang menjadi guru buat kami. Hamba-Mu ini hanyalah alat di dalam tangan-Mu, berbagi apa yang Kau sudah karyakan, dan biarlah segala tepik sorak kemuliaan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema sudah disiapkan, tapi saya yang memilihkan ayatnya. Ayatnya diambil dari Yesaya 43 ayat yang keempat bagian A. Yesaya 43 ayat 4a. Saya bacakan begini bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ayat ini konteksnya begini. Yang ngomong itu Yesaya. Ditujukan kepada umat Israel. Nah, umat Israel pada waktu itu bukan umat yang jumlahnya besar. Bukan juga karena baik. Kecil saja kok, sampai sekarang juga populasi orang Yahudi di dunia itu kecil aja. Mungkin belasan juta, itu pun menyebar di berbagai tempat. Jadi dari dulu sampai sekarang itu kecil saja. Juga bukan karena baik kok. Kita tahu kan berulang kali itu bangsa Israel itu ya, bangsa yang bikin hati Tuhan itu susah. Sampai akhirnya, ya mau ditawan atau ditawan ya. Nah dalam konteks itu terus kemudian Yesaya menyampaikan satu berita. Satu berita yang mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi ini ditujukan pada waktu itu kepada orang Israel. Oleh karena engkau berharga di mataku. Walaupun jumlahmu enggak banyak. Walaupun engkau sering mengkhianati dan menyakiti aku. Tapi di mataku engkau berharga. Engkau mulia karena aku memberikan kemuliaan dan aku ini mengasihi engkau. Itu konteks ayatnya. Ya. Sekarang saya mengajak kita membereskan dulu apa arti daripada berharga. Arti berharga itu ada beberapa. Yang pertama itu berharga itu mempunyai harga. Misalnya Kijang Innova yang terbaru sekarang harganya 400 juta sekian. Itu mempunyai harga. Misalnya rumah, saya tidak tahu, di perumahan elit di Cirebon ini harganya sekian M. Mempunyai harga. Nah yang kedua itu berguna atau bermanfaat. Contohnya garam adalah benda yang bermanfaat. Walaupun garam itu, maaf, ya ada sih harganya tetapi dibandingkan dengan kegunaannya kayaknya kurang berharga kan begitu ya. Garam itu benda yang bermanfaat. Kemudian arti yang lainnya lagi bernilai. Contohnya misalnya nasihat orang tua itu sangat bernilai. Sangat berharga artinya. Kenapa? Karena orang tua itu sudah jalan duluan. Sudah mengalami banyak hal. Sekarang dia bisa bercerita. Walaupun pengalaman itu tidak bisa digeneralisasi. Tetapi ternyata pengalaman orang tua itu penting. Dan apa yang dinasihatkan kepada saya itu bernilai. Itu misalnya. Kemudian yang berikutnya lagi. Arti daripada berharga itu penting. Dokumen penting. Misalnya KTP. Itu termasuk dokumen penting. Walaupun tidak berharga ya. Karena kalau KTP saya hilang ada di antara anak-anak remaja yang menemukan. Nggak bisa dipakai. KK itu penting. Paspor itu penting. Surat nikah bagi yang udah menikah itu penting. Dokumen penting itu. Nah itu juga bisa disebut berharga. Tapi kalau surat berharga seperti saham, obligasi, ya itu memang berharga bisa diperjualbelikan. Kalau dokumen penting itu penting bagi pribadi yang namanya tercantum di situ, gitu ya.
Nah, kalau sekarang kita kaitkan dengan pemakaian kata berharga di dalam Alkitab, tentu tidak seluruh kata berharga. Saya hanya mengambil 2 contoh saja. Kata berharga di dalam Alkitab itu, yang pertama saya ambilkan dari, kalau nggak salah, Yehezkiel 28 ayat 13 ini ya. Ngomongnya seperti ini ya. Taman Allah yang penuh dengan batu permata yang berharga. Lalu disebutkan di situ ya, batu krisopras, batu lasurit, atau apa saja begitu. Nah itu kan batu-batu yang kalau dijual lakunya keras itu ya. Itu dikaitkan dengan urusan angka, dikaitkan dengan urusan kuantita. Tapi di dalam kitab Hosea pasal yang ke-9, itu ya ayat yang ke-16, ini dikaitkan dengan kualitas. Ini memang Tuhan marah ya, dia ngomong, aku mematikan buah kandungan yang berharga. Jadi ini berbicara tentang nilai begitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, bisa ada yang seperti itu, bisa kaitannya dengan angka, bisa juga kaitannya dengan mutu atau kualitas, begitu ya. Tergantung konteksnya. Tapi pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk membatasi dulu, membereskan dulu. Apa itu berharga di mata Tuhan? Manusia berharga di mata Tuhan. Di hadapan Allah Sang Pencipta, manusia itu adalah mahkota ciptaannya yang bernilai. Jadi di hadapan Allah, kita ini adalah manusia yang berharga, yang bernilai. Kenapa begitu? Karena kita ini adalah mahkota ciptaan Allah. Tuhan ciptakan segala sesuatu. Tapi pada waktu Tuhan ciptakan manusia, memang awalnya mengatakan tidak baik. Loh, kok kayak orang terbalik ya? Pada waktu ciptakan ikan, binatang, baik. Pada waktu ciptakan tumbuh-tumbuhan, baik. Pada waktu ciptakan cakrawala, baik. Tapi pada waktu ciptakan Adam, tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tolong jangan tersinggung bagi yang tidak menikah ya. Kalau memang misalnya itu panggilan dari Tuhan, tidak apa-apa itu karunia. Tapi di situ dikatakan tidak baik. Makanya terus Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong. Yang tadi itu baru separuh, terus kemudian ada separuhnya lagi, saling melengkapi begitu. Dan setelah itu manusia itu menjadi mahkota ciptaan Allah. Dan Tuhan betul-betul menghargainya. Nah jadi kalau begitu kita sekarang paham. Saya berharga karena memang diciptakan oleh Tuhan. Saya heran loh, Prof. Hamka, udah almarhum sekarang ya. Beliau itu Buya Tulen ya, jadi bukan orang Kristen. Tapi dia bisa ngomong begini loh, 1 jiwa ya, itu lebih berharga dari sebentuk cincin. Maksudnya itu kalaupun ada perhiasan begitu banyak di sini ya, itu nggak bisa dibandingkan dengan 1 jiwa. Jadi dia mengatakan 1 jiwa itu begitu pentingnya. Ya. Jadi berharga di mata Tuhan yang pertama karena kita ini adalah ciptaan Allah. Diciptakan menurut rupa Allah, segambar dengan Allah. Arti daripada menurut rupa Allah atau segambar dengan Allah, itu kalau misalnya sekarang kita punya naskah, kemudian kita fotokopi. Fotokopinya itu bukan yang aslinya. Tapi fotokopiannya itu mirip kan dengan yang aslinya. Nah, manusia itu ada kemiripan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menciptakannya, yang memberikan itu kepada kita. Apakah ada di dalam ruangan ini anak-anak remaja atau pemuda yang merasa sebagai anak yang tidak diharapkan? Mungkin ada yang begini, saya udah sering dengar, kalau papa saya ngomong, katanya anak yang tidak direncanakan. Yang direncanakan itu punya anak 2 saja begitu ya. Setelah 2 lama nggak punya anak, setelah 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun
bless, lahir saya. Jadi papa saya kalau ngomong kemana-mana ngomongnya anak yang tidak direncanakan. Ada yang seperti itu, merasa, aduh aku ini anak yang gak direncanakan. Atau mungkin ada yang berasal dari panti yang gak tahu siapa orang tua. Siapa papa saya nggak tahu, siapa mama saya nggak tahu. Tapi waktu kecil saya dipungut dan ditaruh di panti asuhan. Papa saya membuang saya, mama saya membuang saya. Apakah saya termasuk mahkota ciptaan Tuhan? Saya jawab, iya. Iya. Walaupun Tuhan tidak kehendaki, tapi Tuhan izinkan. Mungkin lahir di luar daripada pernikahan. Tapi tetap saja yang namanya manusia itu diizinkan oleh Tuhan hidup, ya kita ini loh. Kita ini adalah ciptaan Allah. Oleh sebab itu, sekarang kita paham alasannya. Kenapa Allah menghargai kita? Karena kita ini ciptaan Allah. Allah yang membuatnya. Dan Allah yang membuatnya, Allah begitu menghargai kita. Tapi sekarang saya mau mengkontraskan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan ayat 4 itu rangkumannya begini. Pada waktu itu kan Petrus sedang memberikan nasihat kepada para wanita. Nah, pada waktu dia memberikan nasihat kepada para wanita, terus kemudian Petrus ngomongnya kira-kira seperti ini ya. Yang berharga loh di mataku itu ya. Bukanlah orang yang mengenakan cincin, permata, pakaian yang indah-indah, emas, bukan. Tapi tolong jangan salah ngerti ya. Bukan berarti terus merapikan rambut itu nggak boleh, bukan. Bukan berarti pakai cincin emas nggak boleh, bukan itu maksudnya. Tetapi ingin menyampaikan yang berharga di mata Tuhan bukanlah kalau misalnya di dalam tubuh itu digelayuti oleh banyak emas, perak, atau misalnya pakaian yang indah-indah, yang bermerek, yang mahal begitu. Bukan itu. Tapi perhiasanmu adalah manusia batiniah. Jadi di sini sedang memperbandingkan. Yang berharga di mata Tuhan bukanlah orang yang kaya. Bukan berarti kaya itu salah. Yang berharga di mata Tuhan itu bukan kalau misalnya dia punya rumah mewah, punya mobil yang mewah. Bukan itu. Yang berharga di mata Tuhan bukan kalau dia pakai ikat pinggang yang bermerek tertentu, yang pakai tas juga kalau hujan dikantongi begitu ya. Bukan itu. Tapi yang berharga di mata Tuhan itu adalah urusan batin, karena ada roh Allah yang ada di dalamnya. Itu. Jadi berharga di mata Tuhan sama sekali tidak ada urusan dengan orang pakai pakaian apa, pakai mobil apa. Bukan itu yang berharga. Walaupun kenyataannya di hadapan manusia, orang itu sering dihargai karena apa yang dipakainya. Saya memiliki satu teman baik ya, jemaat. Dia cerita, dulu papa mama saya ke gereja, Sukamandi ya, di Sukamandi tinggalnya. Tapi terus belakangan gak mau ke gereja Pak Nyoman sampai sekarang. Saya kan penasaran, emangnya kenapa? Dulu pada waktu papa saya pakai Impala. Oh Impala, gak banyak di antara kita apalagi anak-anak remaja pemuda gak tahu itu Impala ya. Itu mobil sedan mewah pada zaman dulu ya. Yang kalau naik itu gak ada ndak geronjal-geronjal begitu ya. Karena yang turun naik rodanya. Yang turun naik itu tempat duduknya itu kayak per gitu ya. Jadi kita duduknya tenang aja. Walaupun itu turun naik jalannya renjul, itu yang turun naik rodanya itu. Itu. Jadi papa mamanya pergi ke gereja naik Impala. Wow, itu disambut. Tapi pada waktu papa mamanya bangkrut, naik becak, terus gak ada lagi yang nyambut katanya begitu ya. Tapi saya percaya di GKI Pengampon ini tidak ada yang seperti itu ya. Itu di pandangan mata manusia, manusia sering menghargai apa yang dilihat oleh mata, tapi di hadapan Tuhan enggak.
sama sekali bukan karena itu. Nanti kita akan buktikan dengan contoh-contoh atau kesaksian yang lain. Yang betul ini. Jadi manusia itu berharga di hadapan Allah karena sekali lagi manusia itu adalah ciptaan Allah. Tadi sudah, sekarang lanjutannya lagi adalah karena manusia itu dikasihi oleh Allah. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah itu sempat jatuh di dalam kesalahan. Setelah manusia jatuh di dalam kesalahan, Allah tetap mengasihi manusia. Dan itu yang membuat manusia itu berharga. Satu, diciptakan. Yang kedua, milik Allah dan dikasihi oleh Allah. Berapa banyak sih di antara kita yang di pemandangan mata manusia itu nothing, gak ada apa-apanya, gak dianggap, gak diperhitungkan. Tapi aneh bin ajaib ya, kita itu jadi orang yang disayang oleh Tuhan. Kalau kita gak disayang oleh Tuhan, kita gak akan ada seperti sekarang ini. Nah, jadi ada dua alasan sekarang kenapa kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Yang pertama, karena kita ini buatan Tuhan, ciptaan Tuhan. Yang kedua, karena kita ini milik Tuhan dan disayang oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Makanya tadi saya menyampaikan salam yang kedua yang sangat penting, saya bilang salam sayang dari Tuhan buat kita semua. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu bahwa saya ini disayang oleh Tuhan, saya ini berharga di mata Tuhan, terus sekarang bagaimana cara hidup berharga di mata Tuhan? Bagaimana saya bisa menggunakan hidup yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah kasihi? Sekarang bagaimana kita menggunakan kehidupan itu? Yang pertama dari Yesaya 43 ayat yang ke-7 ya. Konteksnya itu tadi dari ayat 1 sampai ayat 7. Yang saya bacakan tadi ayat 4 bagian A. Ini dia di ayat 7. Semua orang yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kalau misalnya kita merasa diri kita sudah dicipta oleh Tuhan, diciptakan baru lewat kelahiran baru, dan kita disayang oleh Tuhan, maka yang pertama, biarlah kita boleh menghargai kehidupan yang dicipta oleh Tuhan atau yang diperbarui oleh Tuhan lewat apa? Lewat memuliakan Tuhan. Wah, kalau kata ini mah udah nyaris bosen kita denger ya, bahwa kita hidup harus memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana cara memuliakan Tuhan? Nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Intinya itu memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Jadi kita akan memprioritaskan apa yang memang menjadi prioritas Tuhan. Kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak melakukan apa yang Tuhan benci. Jadi kita betul-betul hidup memuliakan Tuhan, itu artinya apa? Menyenangkan Tuhan. Persis seperti lagu yang kedua tadi itu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Jadi setiap kali kita mau berkata-kata, setiap kali kita mau berpikir, setiap kali mau kita bertindak, mau melakukan apa saja, biarlah yang pertama itu loh, kita dongak ke atas. Apakah yang saya mau omongkan ini, yang saya pikirkan ini, yang saya mau lakukan ini, apakah ini menyenangkan Tuhan? Enggak. Kalau jawabannya iya, nah itu kita betul-betul menghargai Tuhan yang sudah menghargai kita. Yang kedua dari Efesus pasal yang kedua ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Coba dengar baik-baik ya. Kita ini buatan Allah. Buatan itu kan sama dengan dicipta. Kenapa terus belakangnya ada kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus? Apa maksudnya? Semua manusia termasuk yang bukan orang Kristen,
itu adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Maka Yesus menebus. Dan untuk itu Yesus membayar dengan darahnya yang mahal. Lewat nyawanya. Nah, kalau begitu sekarang kita ketemu semua manusia memang buatan Allah. Tetapi tidak setiap manusia itu diciptakan baru. Hanya orang yang menjadi pilihan Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Menjadi anaknya. Maka itu disebut sebagai apa? Itu diciptakan dalam Kristus Yesus. Dilahirkan baru dalam Kristus Yesus. Tujuannya untuk apa? Ketemu dengan poin yang pertama sama. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi manusia jatuh dalam dosa tetapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, pekerjaan baik itu apa? Nanti kita lihat lagi. Jadi dari ayat ini sebenarnya kalau kita menghargai Tuhan yang sudah menghargai kita. Kalau kita menghargai Tuhan yang menyayangi kita, maka mari kita bertekad untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan cara apa? Dengan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Secara pemaparan materi, begitulah berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Dan apa harapan dari Tuhan? Nah, sekarang saya mau menyampaikan karya Tuhan di dalam kehidupan saya pribadi. Saya terlahir sebagai anak yang ke-7 dari 12 orang bersaudara. Satu lusin ya, 6 laki, 6 perempuan. Papa mama saya itu kaya dengan anak. Satu kali adiknya papa yang bungsu datang ke kampung, saya tinggal di desa, adiknya papa tinggal di Denpasar. Entah apa yang diobrolkan, saya mendengar seperti ini. Cek saya itu, paman saya itu ngomong sama papa saya, saya sering pergi ke luar pulau. Di rumah itu tidak ada laki-laki, hanya ada istri saya sama 2 anak perempuan masih kecil-kecil. Boleh enggak saya bawa? Dia tunjuk saya bawa ke Denpasar. Waktu itu saya dari kelas 1 baru naik ke kelas 2, berarti umur kurang lebih 7 tahun ya. Apa jawaban papa saya? Apa papa saya tanya dulu? Mau enggak? Enggak loh. Papa saya hanya jawab sama encik saya, oh bawa aja. Saya pada waktu itu merasa apa? Saya merasa jadi anak yang enggak dibutuhkan oleh papa saya. Kebanyakan anak, saya merasa enggak disayang oleh papa saya. Pada waktu encik minta, bawa aja. Saya tidak pernah menyesal pada waktu dibawa. Saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nggak ada keran ledeng, nggak ada. Saya harus nimba air untuk memenuhi kamar mandi ke dapur. Saya tidak pernah kecewa kalau saya itu harus nyapu ngepel di rumah paman saya. Setiap minggu 1 kali naik ke jendela begitu, yang sirip-siripnya saya harus bersihkan. Belum ada juga listrik yang masuk ke ujung rumah cek itu sehingga pakai lampu teplok itu ya. Saya bersihin cerobongnya. Saya tidak pernah menyesal itu. Tapi saya sedih karena saya merasa saya nggak dihargai oleh papa yang. Padahal saya sekarang sebagai orang tua, saya sayang banget sama anak. Barusan punya cucu, saya begitu sayang. Tapi saya ingat-ingat papa saya kok gitu ya.
Itu peristiwa yang pertama saya merasa nggak disayang, nggak dihargai, nggak dibutuhkan, nggak dianggap penting. Yang kedua, kelas 4 SD, oleh Encek saya diminta pergi ke rumah Encek yang satunya lagi, bawa garpunya sepeda untuk dipatri, karena Encek yang satu ngerjain bengkel sepeda tapi tidak matri, yang satunya matri, bawa ke situ. Jaraknya hanya 17 kilo aja. Naik bis, umur 10 tahun waktu itu, kelas 4 SD. Karena emang dari desa ya. Turun bis itu waktu itu pintunya di belakang, bukan di samping. Begitu turun saya nggak toleh kanan, nggak toleh kiri, saya nyebrang. Setelah nyebrang, siapa yang menyangka, katanya wong saya nggak lihat kok. Ada truk tentara itu melaju dan nabrak saya. Pada waktu saya ditabrak, saya jatuh ada di kolong kendaraan. Langsung pingsan, nggak bangun. Itu udah berdarah. Dirawat di rumah sakit. Terus kemudian cek saya, takut kalau saya itu ada apa-apa. Nyuruh engku saya, adiknya Mamah ya, pergi ke kampung, ngasih tahu kalau anaknya itu dilangkahi mobil, sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Engku saya pulang, saya di rumah sakit waktu itu masih rasanya tembok itu masih goyang-goyang gitu ya, kayak orang mau nindih. Saya dengar suara engku saya ngomong sama cek saya. Waktu engku saya ngomong, kencek saya bilang begini, kata Kotut, Kotut itu papahnya saya ya. Kata Kotut, kalau mati kubur aja di situ. Saudara, saya sedih sekali. Yang pertama itu saya udah nggak dianggap apa ya, nggak disayang, merasa nggak dibutuhkan. Yang kedua, saya sakit loh. Pengen kan kalau sakit itu ada mama yang ngeliatin saya, ada papa yang ngeliatin saya. Walaupun jaraknya 69 kilo memang tidak mudah waktu itu transportasi, nggak kayak sekarang. Tapi setidak-tidaknya kan dengar kalau anak sakit terus pengen toh lihat anakku terus gimana keadaannya. Tapi saya dengar seperti itu. Kalau dia mati kubur aja di situ. Saya sedih, saya sakit hati sama papa saya. Akhirnya suatu hari, di tahun 78, saya ikut sebuah acara camp. Waktu itu saya belum jadi orang Kristen, tidak kenal Kristus. Nah di camp itulah saya mendengar tentang Yesus yang mengasihi. Dan saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pada waktu itu. Nah setelah saya menerima Yesus sebagai juru selamat, terus kemudian saya merasakan sekali Tuhan itu jadi Bapak di dalam kehidupan saya. Saya udah jauh dari papa mama. Saya merantau ke Bandung pada waktu itu dan percaya terima Yesus itu di Bandung. Nah setelah saya dengar tentang Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat, saya terus belajar siapa Yesus ini, kok begitu sayang sama saya, kok begitu mengasihi. Terus kemudian saya berusaha mempelajarinya, saya rajin bersaat teduh, baca Alkitab saya pelajari, kalau nggak ngerti saya catat. Terus kemudian setelah itu saya memulai PA bersama teman-teman, terus kemudian memimpin PA, pernah jadi guru sekolah minggu, pernah jadi ketua komisi remaja dan seterusnya, sampai akhirnya masuk ke sekolah Alkitab, ketemu Pak Pendeta Haniel. Lalu sejak saat itu saya terus berusaha. 17 tahun tidak pindah dari sebuah gereja di Bali. Sesulit apapun keadaan, saya tetap bisa melayani. Saya pindah bukan karena diberhentikan dari gereja,
Tapi karena waktu itu ingin buka sekolah, saya pindah ke Surabaya, terus kemudian belajar bagaimana mengelola sekolah. Tapi ada panggilan Makedonia. Saya katakan panggilan Makedonia seperti Paulus yang pengen pergi ke Asia, tiba-tiba dia dipanggil ke Makedonia. Saya yang pengen buka sekolah di Bali, tiba-tiba dapat panggilan untuk pelayanan keluarga. Walaupun mulanya saya tidak berani, karena saya nggak percaya diri. Saya merasa saya ini loh anak yang terbuang, anak yang dibuang, anak yang disayangi, bagaimana bisa melayani keluarga. Tapi justru tidak ada pengalaman yang kebetulan. Semua pengalaman itu akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat. Nah, sampai saat ini Tuhan sudah tolong saya di dalam pelayanan. Nanti pada waktu kita berinteraksi, saya harap nanti kita bisa lebih banyak lagi bagaimana mengaplikasikan, memuliakan Tuhan lewat mengerjakan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Tadi saya dipesan oleh Ibu Yemimah, 45 menit loh Pak, begitu ya. Nah, kita akan break dulu, nanti setelah itu kita akan lanjut sesi yang kedua. Nah, di sesi yang kedua saya ingin lebih banyak kita nanti boleh berinteraksi, begitu ya, untuk berbagi bagaimana karya Tuhan. Apa langsung atau mau doa dulu, saya enggak tahu. Ya Bapak Ibu, diharapkan setelah ini jangan langsung pulang dulu, karena kita sudah diingatkan kembali oleh Pendeta Nyoman bahwa kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Jadi karena kita berharga, kita juga terus harus menjaga diri kita, kesehatan kita, jadi kita akan makan bersama. Nah, setelah makan juga jangan langsung pulang dulu, karena kita kembali akan berkumpul di tempat ini untuk mengadakan dialog interaktif, diskusi, barangkali ada mau pertanyaan, kesaksian, tanggapan, nanti bersama dengan Pendeta Nyoman kita akan memasuki sesi selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita menikmati berkat dari Tuhan. Sungguh ya Allah Bapa, kami bersyukur ketika kami saat ini kembali diingatkan bahwa sebagai manusia yang rapuh, lemah, tidak berdaya, tetapi di mata Tuhan kami begitu dikasihi, begitu berharga. Dan dengan kasih yang melimpah dari Tuhan dalam kehidupan kami juga senantiasa dituntun untuk ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan baik, melayani, mencintai, mengasihi, dan menjadi berkat bagi sesama. Maka biarlah ya Bapa, langkah-langkah kami ke depan juga Tuhan yang pimpin. Jika saat ini kami juga mau mensyukuri berkat cinta kasih Tuhan dengan menjaga kesehatan tubuh jasmani kami, dengan menerima berkat dari Tuhan, biarlah Tuhan pakai makanan dan minuman yang akan kami nikmati bersama menjadi bagian dari ungkapan syukur kami kepada berkat yang dari Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu, di lorong samping sudah disediakan makanan dan minumannya.